Apakah kalau ada aktornya itu adalah aktornya orang yang sedang memiliki kekuasaan? Intervensi pemilu itu akan lebih mudah untuk dilakukan oleh orang-orang yang sedang punya kekuasaan. Nah, ternyata ada temuan-temuan bahwa dalam verifikasi faktual itu terjadi manipulasi dokumen-dokumen. Apalagi melihat DPR belakangan ini ya, terus terang nih, DPR ini kan lagi ngaco sekali ya. Ini istilah yang pas. Kejahatan demokrasi dan pembangkangan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Halo Sobat S, hari ini saya akan berbincang menghadirkan seorang narasumber yang pemikirannya luar biasa, seorang pakar hukum tata negara. Saya langsung saja memperkenalkan Mbak Bivitri Susanti. Apa kabar Mbak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini seru, pasti diskusinya seru. Oke deh Mbak. Menarik nih Mbak ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini gonjang-ganjing penyelenggara pemilu. Ini kan baru-baru menyelesaikan tahapan-tahapan verifikasi faktual. Tapi kemudian banyak juga nih berita yang kurang sedap kita dengar ya. Betul. Bahwa ada beberapa yang disinyalir terjadi kecurangan. Kira-kira seperti begitu. Bisa nggak Mbak Bivitri jelaskan kepada kita semua kira-kira apa yang terjadi nih di tahapan penyelenggaraan pemilu, tahapan-tahapan verifikasi faktualnya, apa yang paling krusial? Iya, jadi verifikasi partai politik ini memang tahap paling awal ya, karena belum ada pencalekan dan seterusnya. Ini memang titik paling krusial karena dalam sistem kita partai politik itu memang harus diverifikasi dulu kelayakannya untuk ikut jadi peserta pemilu. Nah, yang terjadi adalah kan verifikasinya dua tahap, administrasi dengan faktual. Nah, ternyata ada temuan-temuan bahwa dalam verifikasi faktual itu terjadi manipulasi dokumen-dokumen. Karena yang terjadi di verifikasi faktual itu adalah biasanya KPU, tentu saja utamanya KPU daerah, itu harus mengecek kelengkapan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pemilu. Jadi misalnya benar nggak ada DPC-nya Dewan Pimpinan Cabang, benar nggak ada DPD-nya Dewan Pimpinan Daerah dari sebuah partai politik, anggotanya betul nggak segitu. Itu semua harus dicek di lapangan. Di checklist ya? Dicek betul ya, dan misalnya mendaku ada sekian Dewan Pimpinan Cabang, berarti kantornya ada atau tidak sih, jangan-jangan cuma klaim misalnya gitu. Nah, ternyata ada temuan ketika checklist itu diisi, itu ada yang diubah isinya. Dan itu terjadi nggak cuma 1-2 dan sangat kecil, tapi masif. Sehingga ada indikasi tentu saja ini adalah sebuah kecurangan yang sifatnya sistematis. Dan yang merepotkan, jadi sebenarnya kan sudah keluar nih karena sudah ada somasi dari beberapa KPU daerah kepada KPU pusat, karena beberapa KPU daerah itu yang masih dilindungi identitasnya ya, karena memang ada tekanan. Mereka mengatakan ada tekanan-tekanan yang diberikan kepada mereka untuk mengubah data. Nah, ini yang buruk sekali dampaknya. Somasi sudah diberikan kepada KPU, tapi KPU tidak memberikan jawaban yang jelas, malah mempertanyakan lebih lanjut ini mengapa ada somasi seperti ini dan seterusnya. Nah, ini yang berbahaya karena kita tahu namanya pemilu pasti banyak sekali pertanyaan soal prosesnya yang baik, transparan, akuntabel, yang akan berujung pada legitimasi pemilu. Jadi saya kira kalau saya sih di satu sisi tentu saja kita harus ungkap betul dan kita patut sekali marah pada proses yang seperti ini. Tapi di sisi lainnya menurut saya baik sekali bahwa ini diungkapkan sekarang ketimbang di ujung nanti. Karena artinya nanti akan banyak sekali tahapan yang sudah berlanjut, dan kalau mau jalan mundur itu sangat merusak proses pemilu. Gitu. Jadi ini yang terjadi belakangan ini. Yang mensomasi ke KPU pusat itu siapa? Ada beberapa KPU daerah. Mensomasi KPU pusat ya? Mensomasi KPU pusat untuk bertanya, ya ibaratnya ya tabayun ya, karena
tentu saja ini harus dibongkar betul begitu dan jadi perhatian publik. Maka yang disomasi KPU pusat karena yang digambarkan oleh KPU daerah itu adalah tekanannya salah satunya dan yang paling kuat datang dari KPU pusat. Nah, karena itu mengubah data ya. Bahkan dalam sebuah sistem tersendiri yang mestinya bisa dipertanggungjawabkan dan hanya bisa diubah datanya oleh orang-orang dalam. Nah, itu yang diminta untuk diubah secara internal. Oke, berarti di sinyalemen bahwa yang melakukan intimidasi atau menyuruh melakukan perubahan data itu adalah KPU pusat. Ya, KPU pusat dan juga ya beberapa pihak lain lah yang punya kekuasaan. Oke, kalau begitu temuan teman-teman di masyarakat sipil, apakah seperti itu juga? Temuan teman-teman dasarnya juga dari teman-teman di KPU daerah. Melaporkan. Karena ada sharing, ada proses sharing ya. Karena tentu saja sudah ada jaringan yang terbangun antara teman-teman pegiat pemilu dengan KPU daerah. Kadang-kadang kan ada juga yang sebenarnya mantan aktivis juga kemudian menjadi KPU daerah. Nah, jadi ada proses sharing seperti itu sehingga temuannya sama. Jadi memang somasi ini juga dilakukan justru atas masukan dari teman-teman pegiat pemilu supaya isu ini benar-benar bisa jadi perhatian publik. Oke, jadi yang kita sinyalemen ya, menduga belum memastikan bahwa ada peran komisioner pusat KPU itu melakukan intervensi ke bawah untuk menyuruh melakukan sebuah perubahan data. Kira-kira seperti itu modusnya. Dugaannya begitu. Makanya saya kira langkahnya bagus untuk minta penjelasan dulu. Dan seharusnya sih silakan dijelaskan. Kalau memang tidak, jelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Tapi ada perubahan data itu nyata karena saya kira sudah diungkap juga ya di beberapa media massa besar, buktinya ada gitu kan. Artinya kalau buktinya ada, ibaratnya kalau ada asap kan harus dijelaskan dulu nih apinya sebenarnya bagaimana. Jadi buktinya ada, berarti seharusnya kalau memang ingin menjaga transparansi dan akuntabilitas pemilu, KPU pusat mesti menjelaskan kenapa datanya berubah, kapan, dan apakah itu siapa yang mengubahnya dan mengapa itu harus diubah. Kalau memang tidak ada apa-apa ya jelaskan saja gitu ya. Jadi ini memang masih dugaan ya, masih banyak yang harus diklarifikasi, tapi kan dalam sebuah pemilu yang kita ingin bersih dan legitimate, dugaan-dugaan ini justru harus dibersihkan dulu. Dan itu sebenarnya tujuan dari teman-teman mengungkap ini. Jadi dari awal harus dibersihkan dulu ya? Iya, harus dibersihkan dari sekarang, karena kalau di ujung nanti kita jadi jangan-jangan punya pemerintah terpilih dan DPR terpilih yang tidak legitimate, karena dari awal prosesnya bisa dipertanyakan. Oke, kalau Mbak Fitri melihat tahapan-tahapan mana yang paling krusial kalau orang mau melakukan kecurangan? Nah itu dia, kita kan selama ini menganggap ya kecurangan biasanya terjadi di ujung kan. Ingat ya 2019 kita menganggap dalam proses itu kecurangan terjadi manipulasi surat suara ya, terus kemudian mungkin juga dalam hal nomor urut dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita sekarang punya bukti konkret bahwa dari awal sekali kan ini baru verifikasi faktual partai politik bisa terjadi. Nah sebenarnya dalam beberapa diskusi, lagi-lagi ini belum pernah terbukti, tapi sebenarnya dalam beberapa diskusi sudah ada dugaan-dugaan bahwa verifikasi partai politik itu bahkan di pemilu-pemilu yang lalu juga jadi ajang transaksi ya, korupsi ya sebenarnya kan, penyuapan dan lain sebagainya. Katanya sih begitu, belum pernah terbukti. Jadi saya kira ini momentum yang tepat supaya kita memang bersih-bersih betul sistem pemilu kita. Kan pada akhirnya sistem pemilu ini ataupun penyelenggaraan pemilu yang akan berujung pada kita sekarang sering mengkritik adanya oligarki yang mengambil keputusan politik penting, itu kan masuk melalui pemilu yang bobrok gitu. Saya kira ini momentum yang baik juga untuk membongkar pemilu yang bobrok ini. Ya, apalagi kan kita sedang mengkampanyekan, Mbak ya, pemilu yang berintegritas, politik cerdas dan berintegritas. Ini menarik. Kenapa saya katakan begitu?
Karena saya melihat begini, apakah tadi yang disampaikan Mbak Bivitri bahwa kecurangan yang kita duga dan terjadi juga di masa lalu itu ada semacam praktek transaksi berbau korupsi, suap menyuap dan lain-lain sebagainya. Apakah kejahatan itu semata-mata pidana seperti yang tadi saya sampaikan, atau ada kejahatan yang sifatnya sistemik yang di dalamnya ada intervensi kekuasaan untuk melakukan perubahan-perubahan kecurangan-kecurangan itu? Karena ini adalah soalnya pemilu, sebenarnya kita patut menduga ada kecurangan yang sifatnya sistemik. Ya, di soal kita nanti mau memberi solusi pidananya dan seterusnya itu satu hal ya. Tapi kita mesti ingat hasil pemilu itu kan yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dalam arti nanti DPR dan presiden, bayangkan seorang presiden akan dihasilkan dari sebuah pemilu. Nah, tentu saja ada keinginan dan itu tercermin dari banyaknya kecurangan yang kemarin-kemarin sudah terbukti, bukan di verifikasi faktual, tapi kan kemarin itu banyak sekali kecurangan-kecurangan yang selesai di Bawaslu ya. Selesai kemarin itu pemilu 2019, 2014, 2009 dan seterusnya. Itu indikasi bahwa akan selalu ada upaya untuk membajak pemilu untuk kepentingan yang sifatnya sistemik tadi, supaya nanti yang dihasilkan adalah pemerintahan yang seperti ini, oligarkinya yang seperti ini. Keputusan apa nanti yang akan bisa ditelurkan oleh oligarki yang seperti itu, misalnya dalam hal pertambangan, dalam hal perkebunan dan seterusnya ya, karena itu semuanya kan keputusan politik sebenarnya, kebijakan yang akan mereka buat. Jadi menurut saya sih ini bukan korupsi politik seperti Bang Abraham sendiri pasti sangat paham. Pasti akan besar sekali kaitannya dengan pada akhirnya state capture corruption kan. Ya kan, bagaimana kebijakan-kebijakan kita itu dibuat oleh sekelompok orang yang punya kepentingan. Nah, mereka mau masuknya bahkan dari pemilunya. Dan dia masuk dari awal ini ya? Dari awal ini saya kira, dan itu yang kita harus, makanya kampanyenya ini penting sekali untuk bikin pemilu bersih dan berintegritas. Kalau begitu saya tidak bisa membayangkan ya, kalau misalnya dari awal saja kita sudah melihat ada potensi kecurangan seperti yang terjadi sekarang, bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya itu? Apa yang harus kita lakukan, utamanya masyarakat sipil, agar supaya tahapan yang awal ini, yang ada kecenderungan terjadi kecurangan, agar ketika dia masuk ke tahapan kedua kita bisa mendeteksi secara dini agar itu tidak terjadi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya kira pasti kita sebagai watchdog itu betul-betul penting ya perannya dalam proses kepemiluan ini. Artinya gini, saya tarik sedikit ya, Bang Abraham, soal penyelenggara pemilu misalnya. Dalam hukum tata negara kan memang kita harus selalu seuzon ya sebenarnya ya. Maksudnya asumsinya harus selalu begitu, karena kekuasaan cenderung korup. Ini kan channel saya, channel edukasi. Bisa nggak dijelaskan siapa itu penyelenggara pemilu? Oh iya baik. Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu dan DKPP. 3 lembaga itu. Nah, penyelenggara pemilu itu KPU, spesifiknya kan KPU yang mengatur teknis mulai dari beli kotak pemilu sampai kotak suara, sampai dengan membuat aplikasi untuk menghitung nanti, itu KPU semua. Nah, KPU itu kan dipilihnya juga oleh DPR, seperti juga pemilihan KPK dulu. Tentu saja dalam hal pemilu DPR punya kepentingan langsung dong. Makanya mereka juga tidak ingin mengubah undang-undang pemilu pada pemilu yang sekarang kan juga karena mereka punya kepentingan langsung. Nah, jadi karena itu memang dengan segala warna politik yang mungkin masuk ke dalam KPU, masyarakat sipil memang perlu memberikan pengawasan yang sangat besar untuk KPU dan juga nanti Bawaslu. Teorinya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengawasi kerja KPU. Tapi ya itu tadi, kita berada dalam suatu wilayah yang begitu penuh dengan transaksi politik. Memang begitu dimanapun di dunia ini kan. Soalnya adalah bagaimana kita bisa membuatnya minimal transaksi itu dan berintegritas. Nah, caranya adalah dengan melakukan pengawasan-pengawasan ini. Jadi letupan-letupan seperti ini
bahwa ada kecurangan begitu ya. Memang perlu sekali untuk di blow up, didiskusikan, dibuka ke publik dengan tujuan membuat dan memperbaiki mumpung juga masih ada waktu proses ini, membuat proses ini makin bersih ya dan seterusnya. Jadi kedepannya memang di setiap tahap itu harus dibuat setransparan mungkin, baik oleh KPU, Bawaslu, DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, spesifik mengenai perilaku KPU dan Bawaslu. Tapi tentu saja nanti akan ada kaitannya juga. Semua harus dibuat transparan sehingga masyarakat sipil juga bisa punya informasi yang cukup untuk mengkritik, memberi masukan dan seterusnya. Kalau jadi nggak bisa dilepas total hanya kepada penyelenggara pemilu, karena ya intervensi sangat mungkin. Karena kan KPU, Bawaslu juga mereka ada pertemuan-pertemuan dengan DPR itu diwajibkan dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau mereka mau membuat peraturan-peraturan, mereka harus berkoordinasi dengan DPR karena dalam konteks DPR mengawasi penyelenggaraan pemilu begitu ya. Kalau saja ya kita berandai-andai kecurangan yang terjadi itu tadi betul dan dilakukan oleh oknum komisioner KPU pusat, maka itu termasuk kategori pelanggaran etik atau pelanggaran pidana kalau menurut Mbak Bivitri? Dua-duanya, maksudnya etiknya tentu saja ada, tapi saya kira yang paling berat dan perlu kita perhatikan ada pelanggaran pidananya. Karena itu memanipulasi dokumen kan sebenarnya. Jadi pelanggaran pidana ya? Pelanggaran pidana ada, kalau memang nanti berhasil dibuktikan ya. Tapi kan yang jelas dikonstruksikan dulu pasalnya dan kemudian harusnya ada tindak lanjut. Makanya kalau memang ternyata KPU merasa tidak ada masalah, ya jelaskan saja ke publik, buat terang benderang. Nah, tahap ini nih yang krusial sekali. Somasi sudah diberikan, jangan mendekatinya dengan cara yang legal formal, maksudnya ini siapa nih yang memberikan kuasa dan seterusnya, kan pendekatannya seperti itu. Tapi harusnya mereka punya visi, punya misi bahwa tugas mereka secara konstitusional bukan sekedar menyelenggarakan teknis, tapi membuat pemilu lebih berintegritas sehingga kita menghasilkan demokrasi yang lebih baik dengan pemerintah yang punya legitimasi. Kalau mereka mikirnya begitu, ya sudahlah, jelaskan saja secara terang benderang. Jadi kita juga punya keyakinan kalau memang tidak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, jadi kemudian bisa ditindaklanjuti secara hukum. Gitu. Oke, kalau begitu apakah pada saat sekarang ini sudah perlu DKPP itu untuk turun tangan menindaklanjuti kecenderungan atau boleh dikatakan berita-berita tentang adanya potensi kecurangan ini? Perlu sekali. Jadi yang tadi saya sebut-sebut somasi itu memang tindak lanjutnya dari tim advokasi pemilu bersih ini adalah meminta jadi mengadukan ke DKPP supaya ada proses formalnya. Dan ini jadi penting karena kan dalam proses formal itu DKPP kan menyelenggarakan pengadilan etik sebenarnya. Walaupun bukan pengadilan negeri dan seterusnya, tapi paling tidak dalam proses pengadilan etik bisa ada informasi-informasi yang akan terungkap. Karena kan harus ada verifikasi, semua orang ditanya dan seterusnya. Itu akan membantu membuat proses ini lebih terang. Karena dari KPU-nya belum mau memberikan penjelasan. Jadi barangkali perlu dipaksa sedikit melalui lembaga formal seperti DKPP ini. Apakah Mbak Bivitri lihat bahwa ada keseriusan dari DKPP untuk menindaklanjuti laporan-laporan ini? Sekarang belum kelihatan ya, tapi saya kira yang sekarang kita harus miliki adalah harapan dan juga dorongan untuk DKPP. Mudah-mudahan sih saya kira DKPP yang sekarang baik ya untuk bisa mengungkap ini. Sekali lagi tujuannya bukan untuk mendiskredit persis, itu kata-kata yang pas. Mendiskreditkan orang per orang, si A, si B, si C, tapi kan tujuannya adalah membuat pemilu ini lebih baik gitu. Biar diungkap saja dalam sidang-sidang etik itu. Dan itu harus ya kalau menurut Mbak? Harus diungkap. Kalau misalnya ini nggak sampai ke DKPP, kira-kira dampak apa yang bisa ditimbulkan? Saya sebenarnya punya kekhawatiran juga
kalau sampai ini tidak diurai sekarang, di ujung nanti kemudian ada persoalan-persoalan yang lebih besar diungkit-ungkit misalnya oleh partai-partai yang mungkin nanti kalah atau tidak puas atau tidak lolos, nantinya bisa menimbulkan ini cacat proses yang bisa mungkin mempengaruhi hasil pemilu, atau yang lebih parah adalah membuat dengan proses politik tertentu pemilu kita jadi bisa tertunda. Kan bisa jadi kayak gitu. Oke, jadi ada dampak bahaya yang bisa ditimbulkan bahwa kalau proses ini dibiarkan begitu saja, betul, maka ada alasan sekelompok orang untuk mengajukan bahwa sudahlah kita tunda saja pemilunya. Bisa. Karena jangan-jangan nanti kan ini skenario buruk ya. Mudah-mudahan ini tidak malah memberi ide pada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Yang sedang memikirkan menunda pemilu. Itu dia. Karena kan kita tahu wacana penundaan pemilu ini juga sekarang menguat lagi. Dia naik turun terus. Sekarang menguat lagi. Dan bisa jadi sebenarnya jalan masuk yang mungkin adalah KPU-nya yang dianggap tidak mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik. Sehingga itu harus ditunda. Itu yang saya alasannya. Iya. Dan itu mungkin loh. Itu mungkin sekali Bang, karena apalagi melihat DPR belakangan ini ya, terus terang nih, DPR ini kan lagi ngaco sekali ya. Misalnya cara pandang bahwa orang-orang yang mereka tunjuk itu bisa mereka tarik lagi, seperti halnya yang terjadi dengan Pak Aswanto, Hakim MK. Wacana itu kan mulai ada, begitu MA salah satu Hakim Agungnya terkena kasus korupsi, mereka mulai mewacanakan lagi. Kami apa sih istilahnya itu, menarik persetujuan kami terhadap si hakim itu. Jadi seakan-akan mereka mulai mewacanakan ada soal menarik mandat. Walaupun secara HTN saya nggak setuju, itu bukan mandat, bukan seperti direktur dan komisaris relasinya. Jadi suatu saat kalau misalnya mereka bilang, oh kami mau mencabut mandatnya para pimpinan KPK misalnya, nggak bisa dalam hukum tata negara. Kalau dia bilang saya mau mencabut mandat komisioner KPU itu yang saya khawatirkan. Itu apa dibolehkan dalam hukum tidak tata boleh. negara? Tidak boleh. Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi karena itu penunjukan, bukan pemberian kuasa seperti kita dalam hubungan advokat dan klien begitu ya. Kan bukan seperti itu. Bukan juga direktur dan komisaris, tapi ini wewenang dalam hukum tata negara untuk memilih pejabat-pejabat publik tertentu, KPK, KPU, Bawaslu dan seterusnya. Jadi berbeda jadi nggak boleh bilang bahwa misalnya komisioner KPU semuanya kami tarik karena tidak mampu. Itu melanggar konstitusi sebenarnya. Melanggar konstitusi. Tapi saya khawatir ini kan mereka nggak peduli nih dengan melanggar konstitusi, Bang. Jadi itu bisa dilakukan ya? Ya itu tadi secara konstitusional nggak bisa, tapi kita tahu sekarang etika bernegaranya banyak pejabat publik kita itu kurang peduli dengan konstitusi, sehingga saya khawatir tindakan seperti ini bisa saja mereka lakukan. Jadi mereka bisa melabrak ya. Menarik Mbak, tadi kan Mbak Bivitri bilang wacana tentang penundaan pemilu itu kan banyak disuarakan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Apakah orang yang mengusulkan tentang penundaan atau perpanjangan itu termasuk pelanggaran di dalam hukum tata negara? Menurut saya iya. Karena di satu sisi konstitusi itu juga sudah menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ada di pasal 22. Menetapkan presiden hanya 2 periode, ada juga di pasal 7. Jadi sudah jelas. Kalau kemudian jawaban mereka adalah ya udah kita ubah saja konstitusinya. Itu juga menurut saya gagasan yang sudah inkonstitusional, karena konstitusi kan bukan sekedar pasal. Konstitusi juga gagasan tentang pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Jadi konstitusi kalau cuma dilihat sebagai teks, kita bisa bikin aja semaunya ya kan Bang. Jadi mau bikin presiden misalnya 5 kali dan seterusnya, kalau kita cuma lihat konstitusi sebagai teks, ya bisa saja. Tapi kan bukan begitu. Konstitusi juga harus soal pembatasan kekuasaan, dan jadi begitu ada gagasan yang keluar dari situ dan itu akan merusak demokrasi, kan salah satu syarat demokrasi kan pemilu yang reguler, pergantian kekuasaan yang reguler itu syarat demokrasi untuk bisa berjalan. Nah jadi begitu itu diwacanakan, dia sesungguhnya tengah menggerogoti demokrasi, dan itu tandanya dia sebenarnya sudah inkonstitusional.
Berarti itu bisa dikategorikan sebuah pelanggaran konstitusi atau bisa juga dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi. Oh ya, ini istilah yang pas. Kejahatan demokrasi Oke. dan pembangkangan konstitusi. Dan itu bisa dipidanakan. Nah, itu kita bisa perdebatkan lagi tuh ya, karena kalau pidana kan pasal-pasalnya cukup terbatas ya. Ada pasal makar misalnya, tapi membutuhkan penyerangan. Oke. Ada unsur-unsurnya ya, begitu ya. Tapi saya kira dalam sebuah ruang politik, wilayah politik dan hukum tata negara, memang kita tidak bisa terikat hanya oleh batas-batas hukum pidana. Ya, jadi saya kira apakah dia bisa dipidanakan atau tidak itu sangat bisa diperdebatkan. Tapi menurut saya dia sudah kehilangan moralitasnya sebagai politisi, sehingga kita nggak layak lagi sebenarnya untuk pilih dan bicarakan dia sebagai negarawan. Tapi bukan juga berarti apa yang dilakukan itu tidak bisa dipidana kan? Ya, tindakan konkretnya seandainya Oke. ditemukan tindakan konkret misalnya mengintimidasi, mengubah data KPU misalnya, itu bisa ada pasal mengenai pemalsuan surat misalnya ya, atau nanti suatu saat nanti ada pelanggaran pasal-pasal pidana pemilu, perilaku itu, tindakan itu bisa dipidanakan. Nah, cuma yang tadi saya maksud itu diperdebatkan kalau kita bicarakan soal mewacanakan sesuatu, ya itu Mewacanakan penundaan, mewacanakan penundaan perpanjangan, itu perdebatan, sebagai sebuah tindak pidana perdebatan. itu sulit sekali untuk dijerat karena kan kita berbicara soal Oke. Jadi masih perdebatan ya? ya masih bisa diperdebatkan. Oke, tapi bukan berarti orang yang mewacanakan atau yang mengusulkan penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden itu juga tidak bisa dikategorikan bukan pelanggaran pidana. Kan begini, tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana karena masih memerlukan perdebatan, tapi bukan juga berarti bisa Dia bisa dikelirkan lolos bahwa begitu itu saja. bukan pelanggaran pidana. Iya. Oke. Iya, namanya pelanggaran pidana kan selalu bisa dikonstruksikan secara hukum. Oke. Sepanjang kita paham bahwa ada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Tapi buat saya yang lebih mendasar adalah dia sudah kehilangan moralitas politiknya, sudah ngaco begitu ya, dan sudah melanggar etik. Bahkan seharusnya partai politik sudah tidak lagi mencalonkan orang-orang seperti ini. Ini yang dimaksud ya, kehilangan legitimasi ya kira-kira. Seperti begitu ya Mbak. Betul. Tadi ada yang menarik itu Mbak bilang setiap pemilu suka apa enggak suka, di situ ada kecenderungan pihak-pihak tertentu, boleh dikatakan oligarki itu punya kepentingan-kepentingan ya. Sehingga kalau dia punya kepentingan, tentulah dia melakukan usaha-usaha atau tindakan-tindakan sesuatu untuk memuluskan kepentingannya. Kadang-kadang untuk memuluskan kepentingannya dia melakukan hal-hal yang mungkin kita bisa lihat di lapangan itu terjadi kecurangan pemilu. Ya. Apa itu masih akan terus dilakukan? Oh iya, sangat besar kemungkinannya. Karena secara empirik saja kita lihat di pemilu 2019, 2014 dan yang sebelum-sebelumnya upaya kecurangan itu terus-menerus dilakukan. Nggak semuanya memang terblow up karena banyak hal yang juga terjadi di daerah kan. Ya. Dan mungkin dibawa ke Bawaslu, tapi secara legal formal tidak ditemukan pelanggaran, tapi upayanya itu biasanya ada. Bahkan saya ingat tuh 2019 ya, karena saya terlibat dalam beberapa diskusi tentang evaluasi pemilu 2019, bahkan terjadi juga upayanya itu melalui aparat negara. Yang sebenarnya diindikasikan juga dalam waktu pengadilan sengketa Pilpres kan. Ada yang terungkap, ada yang tidak. Tapi kalau pertanyaannya apakah akan ada upaya-upaya seperti itu, pasti ada. Kadang-kadang sampai intimidasi dari aparat negara, aparat penegak hukum. Karena kan semuanya berkelindan dengan kekuasaan. Mungkin dengan kekuasaan yang tengah menjabat, biasanya itu yang paling kuat, tapi dengan pola ketatanegaraan kita juga paham bahwa beberapa jabatan juga diberikan kepada partai-partai politik kan.
jabatan menteri aja kan dibagi-bagi tuh. Oke. Ada dari Golkar, ada dari macam-macam lah. Yang masuk dalam koalisinya pemerintah. Nah, jadi upaya-upaya itu sangat nyata dilakukan, bisa intimidasi, bisa melalui misalnya dalam proses penghitungan suara misalnya. Belum lagi kalau bicara proses kampanyenya itu sendiri dan pencoblosannya. Itu juga sering sekali terjadi upaya-upaya intervensi. Oke, jadi berarti kita harus tetap mewaspadai ya setiap tahapan-tahapan itu ya, nggak boleh lengah gitu ya. Betul. Karena apa sih makna dari itu pemilu berintegritas? Kan kalau pemilu berintegritas, kadang-kadang masyarakat awam itu selalu memikirkan cuma para penyelenggara pemilunya, Mbak. Seperti tadi Mbak sudah sampaikan, KPU, Bawaslu, DKPP, itu kan penyelenggaranya. Tapi bagaimana kalau kita bicara stakeholder pemilu yang di dalamnya ada pemilih masyarakat? Iya. Itu kira-kira gimana tuh? Iya, berintegritasnya itu pasti penyelenggara satu, peserta pemilunya. Ya, peserta pemilu itu maksud saya parpol dan caleg-caleg semuanya, termasuk calon independen DPD ya. Kemudian juga masyarakatnya. Nah, ini 3 stakeholder utama ini pasti sangat berkaitan, terutama dalam kaitannya dengan integritas itu misalnya politik uang. Politik uang itu luas ya, mulai dari kasih amplop, serangan fajar, dari para caleg seringkali ya ada itu cerita-ceritanya banyak sekali. Kasih amplop pada saat pagi menjelang hari pencoblosan, ataupun misalnya juga intimidasi, atau misalnya waktu sumbangan-sumbangan dari pengusaha mungkin ya kepada partai politik ataupun kepada caleg-caleg tertentu, kan seharusnya dibuat setransparan mungkin. Ada aturan mainnya tentang dana kampanye dan dana partai politik. Nah, tapi lagi-lagi tuh kenyataannya kewajiban untuk melaporkan laporan-laporan keuangan partai politik juga sanksinya cenderung lemah. Sehingga banyak sekali yang akhirnya didiamkan begitulah. Nggak ditindaklanjuti ya? Nggak ditindaklanjuti. Gitu. Jadi saya kira di banyak faktor nih yang harus dijaga. Memang tugas kita berat, tapi itulah demokrasi kan. Jadi stakeholder pemilu itu termasuk masyarakat di dalamnya yang harus diedukasi ya? Betul. Kenapa saya katakan harus diedukasi? Kan susah juga nih Mbak. Kalau kita cuma melarang, mewarning peserta pemilu nih, partai politik, bahwa you jangan melakukan money politik. Tapi kita tidak mengedukasi masyarakat agar ketika kecurangan itu sedang berlangsung atau menghampiri mereka, misalnya mereka mau disuap, kan kita harus mengedukasi itu. Jangan misalnya menerima duit dan lain sebagainya. Itu kan di situ juga harus diperkuat ya, karena kalau tidak kan bisa pemilunya berlangsung curang. Iya, kita edukasi supaya tidak menerima amplop, tapi juga lebih jauh dari itu. Saya kira kita memang mesti semakin menggiatkan edukasi bahwa kita itu kalau milih harus betul-betul lihat rekam jejak jejak dari masa lalunya gitu. Kita nggak boleh move on kalau dalam soal kepemiluan. Maksud saya begini, nggak boleh move on. Karena kan ada yang itu loh, Bang, yang putusan MK yang 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang. Kalau sudah sudah melewati pidananya 5 tahun yang lalu, maka boleh ikut nyalek gitu ya. Di satu sisi oke, baik, itu dari dulu juga walaupun nggak ada jeda 5 tahun, tapi ada kewajiban untuk mengumumkan. Tapi maksud saya poinnya untuk masyarakat adalah jarang sekali masyarakat yang mengecek ini orang dulunya koruptor atau bukan, pedofil atau bukan, kan karena syaratnya kan bandar narkoba, pedofil dulu ya, sama koruptor. Intinya adalah kejahatan yang berulang juga ya, termasuk di situ. Nah, warga kita itu kurang rajin ngecek. Jadi biasanya karena popularitas saja, atau misalnya karena sering ngasih duit, uang ataupun souvenir ya, kaos, jilbab dan seterusnya gitu. Nah, jadi tidak mengecek latar belakang, sehingga akhirnya terpilihlah orang-orang yang mungkin sebenarnya dia tidak pantas.
Kan ada banyak ceritanya juga Bang yang koruptor Iya. terpilih lagi. Bahkan ada yang masih kayaknya ada deh saya lupa sekarang nggak muncul di kepala saya, tapi ada beberapa kasus pilkada ya, bukan ini yang terpilih bahkan dia tengah menjalani masa hukuman tapi bisa terpilih begitu. Dan bisa dilantik di lembaga pemasyarakatan. Itu aduh luar biasa. Apa ya, busuknya tuh mendalam gitu loh jadi demokrasi kita. Mbak Bivitri itu kalau terjadi negara sedang berdamai, sedang melakukan harmonisasi dengan para koruptor. Betul. Kira-kira begitu ya? Iya. Dan ini akan semakin jadi lingkaran setan ini terus-menerus terjadi nih, kita masih belum mampu putus. Lingkaran setan supaya yang menyebabkan state capture corruption itu, korupsi yang menggunakan kebijakan-kebijakan itu belum bisa kita putus. Menurut saya salah satu cara untuk memutus state capture corruption ini adalah kalau pemilunya bisa kita buat lebih berintegritas, lebih berkualitas, melihat rekam jejak dan seterusnya. Ini pertanyaan terakhir nih. Saya agak sangsi apakah Mbak Bivitri bisa menjelaskan kepada kita, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan disampaikan ke saya dari masyarakat. Mbak Bivitri, bisakah Anda jelaskan siapa atau orang-orang siapa saja yang kita duga sebagai aktor kecurangan di tahap awal ini? Iya. Dipetakan aja, kelas nggak perlu disebutkan namanya. Tapi kalau Mbak Fitri juga nggak mau ya apa boleh buat. Kalau misalnya kita sinyalemen ini sudah mulai ada kecurangan, kira-kira siapa saja aktor-aktor di balik kecurangan ini? Kemudian dia pertegas, apakah kalau ada aktornya itu adalah aktornya orang yang sedang memiliki kekuasaan? Iya. Ya, di titik ini sangat sulit untuk memetakannya, terus terang saja. Karena begini, saya kira kita tidak hanya melihat 3 partai yang jadi dasar somasi tadi. Kan 3 partai itu PKN, Garuda dengan Gelora ya. Tapi kita lihat yang lolos. Semuanya cuma 1 yang tidak lolos, Partai Umat. Yang lainnya lolos kan, partai-partai baru maksud saya. Nah, kalau kita lacak, partai-partai baru itu keterkaitannya dengan partai yang existing apa, itu semuanya ada. Jadi kalau saya di titik ini belum bisa melihat dengan terang dalangnya itu siapa. Tapi pertanyaan keduanya menurut saya lebih menarik karena memang ada kecenderungan intervensi pemilu itu akan lebih mudah untuk dilakukan oleh orang-orang yang sedang punya kekuasaan. Karena ya mereka bisa mengontrol kan melalui mekanisme formal di DPR, mulai dari pemilihan sampai memanggil KPU itu kan dimiliki wewenangnya. Dia punya wewenang misalnya penegak hukum juga ada di bawah kendali penguasa tentu saja dan seterusnya. Kecenderungan itu pasti ada. Jadi kemungkinannya itu selalu ada ya? Oh iya. Baik, Sobat AS, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Bivitri agar supaya kita tetap selalu harus mewaspadai ya tahapan-tahapan ini. Kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh tidur, kita harus terus melakukan watchdog agar supaya pemilu yang akan kita laksanakan di tahun 2024 adalah pemilu yang betul-betul berintegritas dan menghasilkan calon-calon pemimpin yang berintegritas pula. Terima kasih Mbak Bivitri atas kesempatan yang diberikan, sudah mengedukasi kita dan penonton Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya.